Shalom Bapak, Ibu, Saudara semua sekalian, selamat bergabung kembali dalam Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Kami sungguh bersukacita Bapak, Ibu, Saudara bisa terhubung dengan kami melalui program Devotion ini. Dan kami juga senantiasa berdoa, kiranya apa yang kami bagikan boleh menjadi berkat makanan rohani bagi kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mulai Devotion hari ini. Saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar statement bahwa dunia semakin tidak mudah, tantangan ke depan semakin tidak mudah. Pekerjaan punya tantangan yang baru, menjaga kesehatan juga punya tantangan yang baru, dalam keluarga, dalam mendidik anak juga punya tantangan yang baru di era modern ini. Hal itu membuktikan bahwa kita sebagai manusia sangatlah terbatas dan kami gak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Nah saudara, oleh karena itu kita perlu kasih Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan untuk melewati hari-hari yang semakin berat itu. Oleh karena itu, Devotion hari ini saya beri judul, Ku Perlu Kasih-Nya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 6, ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, dalam peristiwa Nuh, kala itu, dalam perjanjian lama kejahatan begitu merajalela, hingga bumi rusak, hingga Tuhan pilu hatinya, sehingga ia bermaksud untuk mendatangkan air bah. Nah, namun ditulis barusan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 tadi, ada seseorang yang bernama Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan Tuhan hendak menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Nuh untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin sulit. Poin yang pertama, menatap dengan iman. Kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah saudara, dalam ayat barusan ditulis Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi. Nah jadi mungkin Nuh juga tidak tahu hujan itu seperti apa, bahkan belum mengalami air bah, bentuknya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan lain sebagainya. Saya yakin Nuh kala itu juga mungkin ketika mendengar itu juga kebingungan. Dan mungkin kalau ia bercerita dengan keluarganya, waduh nanti bakal ada air bah, seperti apa air bah itu, udah kehidupan dunia rusak pada saat itu. Nah, hal ini juga sama seperti yang seringkali kita alami, di mana kita seringkali kebingungan, khawatir menatap masa depan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Nah, dari tadi disebut tantangannya semakin banyak, semakin sulit, semakin menjadi-jadi rasanya. Nah, tapi kita lihat di Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah saudara, Nuh menatap dengan iman. Nuh belum pernah lihat hujan air bah itu seperti apa, dan pasti juga belum pernah membuat bahtera sebelumnya. Bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, cara motong kayunya seperti apa, gimana caranya. Belum lagi orang-orang di sekitar Nuh mencibir dia, ngapain bikin bahtera, teman-temannya. Kala itu Nuh hanya bisa berjalan dan menatap dengan iman. Alkitab mencatat tadi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah dan dengan taat mempersiapkan bahtera. Saudara, kalau Nuh, Tuhan beri petunjuk secara detail tentang hal-hal yang harus dipersiapkan, demikian juga dengan kita, umat yang dikasihinya. Meskipun dunia semakin sulit, semakin susah untuk dihadapi, namun kita juga perlu tahu bahwa Tuhan sanggup menuntun dan menyelamatkan kita. Kita harus menatap dan berjalan dengan iman. Pekerjaan tetap dikerjakan, pelayanan tetap berjalan, hubungan dikelola dengan baik. Kita kerjakan talenta kita. Jangan terlalu gelisah dengan apa yang dunia sodorkan. Kita dikuatkan hari ini lewat Ibrani pasal 11 ayat 7 tadi.
dengan petunjuk Allah ditulis. Artinya Tuhan pasti memberi kita petunjuk secara detail dan spesifik untuk melewati hari-hari ke depan, untuk menghadapi hari ke depan. Nuh gak cukup kuat, gak cukup pandai untuk melakukan semua itu, untuk bangun bahtera dan lain sebagainya. Tapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menuntun Nuh. Demikian hidup kita perlu kasih karunia Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita. Poin yang kedua, hidup benar. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup di zaman Nuh kala itu tidak mudah, saudara. Karena semua orang berbuat jahat hingga Alkitab juga mencatat bumi rusak. Begitu merajalela kejahatan, tantangan untuk hidup saleh di kala itu begitu sulit. Namun Nuh di usianya yang kurang lebih sekitar 500-600 tahun hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti selama 500-600 tahun tadi Nuh hidup dengan benar, bergaul dengan Tuhan. Saudara, untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin sulit, kita perlu hidup dengan benar. Mungkin poin hidup benar, bergaul dengan Allah mungkin sudah sering dibahas sebelumnya. Namun apakah kita sudah benar-benar menghidupi kehidupan yang demikian? Banyak orang yang kalau ketemu masalah dulu baru cari Tuhan, baru berdoa minta tolong Tuhan. Tapi bagaimana dengan keseharian kita saat hidup kita tenang-tenang saja, saat baik-baik saja? Apakah kita sudah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan? Jangan hanya mau berkatnya saja, tapi kita mau kerjakan juga bagian kita. Kita mau hidup benar, hidup kudus. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Jadi salah satu senjata untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin sulit di depan adalah dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita benar, ketika hidup kita bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan luput dari pandangan Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu akan menyertai kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, taat dan setia dalam proses. Saudara, pada saat itu mungkin Nuh banyak pertanyaan dalam benaknya ya saudara. Menanti ini kapan ya bahteranya selesai? Atau mungkin air bahnya kapan ya datangnya Tuhan? Belum lagi kalau kita bayangkan capek juga ya membangun bahtera yang sebegitu besar, begitu kokoh, semegah itu. Sampai memakan waktu ratusan tahun. Demikian banyak pertanyaan yang mungkin ada di benak Nuh saat itu. Hal ini juga berbicara tentang bahtera kehidupan kita, saudara. Terkadang kita juga bertanya tantangan ke depan semakin mengerikan. Bagaimana menghadapinya? Kapan ya harapan kita akan tercapai? Kapan ya selesainya badai kehidupan kita? Nah, dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, saat itu Nuh hanya taat dan setia dalam proses bahtera itu, saudara. Bahtera yang begitu kokoh, yang bahannya, pilihannya luar biasa, kuat diterpa badai, mengambang ratusan hari di samudera yang luas, pada akhirnya selesai. Itu terjadi karena Nuh taat dan setia sama prosesnya Tuhan, sama instruksi Tuhan, sama intervensinya Tuhan. Bahtera Nuh jadi karya yang begitu menakjubkan, hingga Nuh dan keluarganya selamat dari peristiwa air bah tersebut. Prosesnya ratusan tahun, saudara. Nah, kalau saat ini saudara sedang mengalami tantangan yang berat, berada di dalam musim yang sedang berjuang, mungkin menanti promosi dalam pekerjaan, menanti usaha yang berbuah, menanti pasangan hidup, juga menanti buah hati, saudara. Dan berbagai penantian lainnya, setiap orang punya penantiannya masing-masing dan juga prosesnya masing-masing. Hari ini kita diingatkan untuk tetap taat dan setia sama proses kehidupan ini. Tetap hidup benar, menatap dengan iman, berjalan dengan iman, taat setia sama proses kehidupan. Kita pegang hidup dalam janjinya. Izinkan Tuhan untuk ikut campur dalam pembangunan bahtera kehidupan kita.
Sama seperti Nuh yang mengalami instruksi dan intervensi dari Tuhan secara pribadi, secara detail, saudara. Disuruh pakai kayu gofir, dibuat petak-petak, panjangnya 300 hasta dan lain sebagainya. Supaya bahteranya jadi kokoh. Karena kita nggak bisa lihat di depan seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu. Kita mau taat setiap proses sama Tuhan dalam membentuk bahtera kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita sedang dipoles, kikis, ada karakter yang perlu dibentuk. Bukankah kita ini adalah bahtera milik Tuhan? Tetap taat dan setia sama bahtera kita sehingga pada akhirnya bahtera hidup kita ini menjadi sebuah bahtera karya yang menakjubkan, saudara. Yang siap mengarungi samudera yang luas. Yang kokoh menghadapi berbagai tantangan, masa depan dan badai kehidupan. Bahkan kita menjadi bahtera yang menceritakan kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang khawatir akan masa depan atau tentang apapun itu, mari kita ingat kasih-Nya, saudara. Kita perlu kasih-Nya untuk menghadapi hari-hari yang semakin berat, yang semakin sulit ini. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mendekat kepadanya. Kita berjalan menatap dengan iman. Kita taat dan setia sama proses kehidupan. Saya akan tutup devotion hari ini dengan sebuah ayat dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu saja yang disampaikan, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, hari-hari ke depan gak mudah, Tuhan, semakin sulit, punya tantangannya masing-masing, Tuhan. Tapi kami juga mau tahu, Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih besar dari itu semua. Kasih-Mu yang memampukan kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.